Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Para hadirin dan hadirat sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala, panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpah nikmat dan karunia yang Allah ta'ala berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa selalu kita berikan kepada Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya hingga hari kiamat kelak. Para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Sirah Nabawiyah, kisah perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan teladan seluruh umat manusia, seluruh umat Islam. Dan tidak ada cara dan jalan untuk bisa selamat dalam kehidupan dunia ini kecuali dengan meneladani beliau. Sebagaimana yang Allah Ta'ala katakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagi kita semuanya, bagi yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Oleh karenanya menjadi sebuah harga mati bagi setiap hamba yang ingin keselamatan adalah dengan cara meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi para hadirin sekalian, kita melanjutkan kisah perjalanan hidup Nabi. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada masa dakwah Nabi Muhammad SAW, dimulai dari dakwah secara sembunyi-sembunyi hingga dakwah secara terang-terangan, dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW saat terang-terangan yaitu dengan berkumpul di rumah Darul Arqam untuk mengajarkan para sahabat ilmu agama yang kemudian diharapkan darinya agar mereka menyebarkan agama kepada yang lainnya. Setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan agar Nabi SAW mulai berdakwah, maka Nabi Muhammad SAW berdakwah kurang lebih selama 3 tahun secara sembunyi-sembunyi. Dan tentunya hal ini bertujuan untuk menjaga dakwah dan untuk menjaga kaum muslimin yang telah masuk ke dalam agama Islam dari gangguan besar di saat jumlah mereka masih sangat sedikit dan sangat minim. Dan mereka juga dibentuk untuk bisa menjadi kader yang memiliki kekuatan
baik dari sisi mentalitas, akidah, dan siap menghadapi berbagai macam gangguan di dalam dakwah. Kemudian setelah itu masuklah satu demi satu kaum muslimin melalui dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi, dan juga ada sebagian sahabat yang masuk Islam karena dakwah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, seperti ada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam. Dan setelah itu barulah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan, ya, berdakwah secara terang-terangan. Dan sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, setelah Nabi Muhammad dakwah secara terang-terangan, didapati banyak sekali gangguan dari orang-orang kafir Quraisy, di mana yang kaya diganggu dengan cara dimatikan ekonominya, sementara yang miskin semakin tertindas dan semakin diinjak-injak kehormatannya. Kita dapati kisah-kisah para sahabat yang sangat-sangat terzalimi dan tersakiti. Sementara saat itu kaum muslimin, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin yang lain yang telah masuk dalam agama Islam, tidak memiliki kemampuan untuk menolong. Hingga Nabi pernah mengatakan kepada keluarga Yasir, "Sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena tempat kalian nantinya adalah surga. Ketidakmampuan Nabi dan para sahabat lain untuk menolong mereka. Dan itulah kondisi kaum muslimin setelah diketahui adanya Islam. Setelah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan menyeru manusia masuk ke dalam agama Islam. Setelah peristiwa, beliau naik ke sebuah bukit dan menyatakan bahwa beliau adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan peringatan manusia agar mereka masuk ke dalam agama Islam, mengucapkan la ilaha illallah, dan agar mereka masuk ke dalam agama Islam. Nah, setelah itu tentunya dakwah tidak berhenti. Dan disinilah kita ambil sebuah pelajaran agar meskipun banyak sekali gangguan yang kita dapatkan, banyak sekali rintangan yang kita temui, namun selagi masih ada kesempatan, semisal kita masih hidup, maka dakwah terus berjalan dengan segala macam keterbatasan yang ada. Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para sahabatnya di Darul Arqam, ya, Darul Arqam, di saat semakin banyak gangguan yang bertubi-tubi. Maka Nabi SAW mengumpulkan para sahabatnya di Darul Arqam, ya, ini merupakan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi, dan tempat atau rumah tersebut dijadikan sebagai markas dakwah. Rumah tersebut terletak di Bukit Sofa, dan pintu bagian belakangnya bisa dimasuki tanpa kelihatan oleh orang lain. Jadi memang tempatnya tersembunyi, dan tentunya itu dilakukan agar tidak diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy berupa penyerangan di saat mereka sedang belajar agama. Ya. Dan ini para hadirin sekalian, dan ini terjadi pada tahun kelima kenabian, setelah kenabian. Di tempat itulah para sahabat berkumpul, belajar, mengkaji Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad SAW, serta belajar bagaimana berqudwah kepada Rasulullah SAW. Baik, tentunya gangguan tidak berhenti. Gangguan demi gangguan terus datang silih berganti, hingga pada akhirnya sebagian sahabat merasa berat merasakan dan mendapati adanya gangguan tersebut, hingga pada akhirnya Rasulullah SAW saat melihat apa yang menimpa para sahabat dari siksaan, sementara beliau tidak dapat membantu dengan maksimal, beliau tidak bisa menolong para sahabatnya dengan baik karena ketidakmampuan. Akhirnya beliau memberikan izin kepada sebagian para sahabat untuk berhijrah ke Habasah. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana keadaan Nabi saat itu?
Nabi cukup terlindungi disebabkan karena ada pamannya Abu Thalib. Berbeda dengan keadaan sahabat yang lain yang sama sekali tidak memiliki perlindungan, apalagi ketika ia seorang budak. Kita teringat dengan kisah Bilal bin Rabah, bagaimana nasibnya, bagaimana kondisinya. Maka melihat keadaan para sahabat yang sangat-sangat tertindas, Rasul SAW mengatakan kepada sahabatnya, seandainya kalian pergi ke negeri Habasyah, negeri tersebut dipimpin oleh seorang raja yang mana rakyatnya tidak tersakiti dan tidak dirugikan sama sekali. Meskipun secara keyakinan mungkin berbeda dengan Raja Habasyah. Tinggallah kalian di sana hingga Allah Ta'ala memberikan jalan keluar kepada kalian atas apa yang menimpa kalian. Nah, disitulah para sahabat Rasul SAW berangkat menuju Habasyah, menjauh dari fitnah, mencari perlindungan dari Allah demi agama mereka. Dan ini merupakan hijrah pertama di dalam Islam. Maka para hadirin sekalian, dari sini kita ambil sebuah pelajaran tentang hijrah. Hijrah sesuatu atau bagian daripada ibadah dalam rangka untuk menjaga agama. Dan hijrah ini memiliki dua macam. Ada hijrah secara hissi dan hijrah secara maknawi. Hijrah secara hissi artinya perpindahan seseorang dari tempat menuju tempat yang lain. Tempat yang dipenuhi dengan keburukan menuju tempat yang dipenuhi dengan kebaikan. Tempat yang dipenuhi dengan kekufuran menuju tempat yang dinaungi dengan keislaman. Itu hijrah secara hissi, jadi ada perpindahan. Yang kemudian kedua, hijrah secara maknawi, itu hijrah berpindah dari suatu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Dulu keadaannya dipenuhi dengan kemaksiatan, pekerjaannya, apa yang dilakukan tidak lepas dari yang namanya haram. Setelah ia mengetahui agama, belajar agama dengan baik, akhirnya dia meninggalkan itu semua dan menuju kepada ajaran Islam yang lebih baik. Maka ini disebut dengan hijrah juga. Dulu tidak kenal majelis ilmu agama, sekarang sudah kenal. Itu ada perpindahan namun secara maknawi, meninggalkan sesuatu yang buruk kepada yang lebih baik. Maka hijrah ini penting dan bagian daripada ibadah dalam agama Islam. Hanya saja adapun yang dimaksud dengan hadis Nabi bahwa hijrah sudah terputus, yang dimaksud adalah bukan hijrah yang kita jelaskan tadi. Hijrah yang dimaksud adalah hijrah dari Mekah atau hijrah meninggalkan kota Mekah. Yang qata'atil hijrah itu maksudnya adalah hijrah meninggalkan kota Mekah. Ketika terjadi Fathu Mekah, maka tidak ada alasan bagi penduduk Mekah untuk meninggalkan kota Mekah dan pindah ke kota yang lainnya seperti ke kota Madinah. Tapi kalau dimaksud secara umum, berpindah dari tempat yang buruk kepada tempat yang baik, seperti kisah seseorang yang telah membunuh 99 orang. Kemudian dia datang kepada seorang ahli ibadah dan bertanya, apakah ada kesempatan untuk bertobat? Kata ahli ibadah, karena tidak ada ilmu, tidak ada, engkau telah berbuat dosa yang sangat banyak dan sangat besar. Emosi, akhirnya ahli ibadah tersebut dibunuh. Akhirnya genap orang-orang yang dibunuh menjadi 100. Datang kembali kepada ahli ilmu, bertanya apakah masih ada kesempatan untuk mendapatkan taubat atau ditaubat diterima. Maka dikatakan kepadanya, iya, Allah Ta'ala Maha Pengampun, tapi ada syaratnya, engkau meninggalkan tempat-tempat yang buruk yang saat ini engkau tempati, yang saat ini engkau tinggali. Nah, di situ ada proses hijrah. Ya, baik hijrah secara hissi, yaitu terjadinya perpindahan dari satu lokasi yang buruk kepada lokasi yang lebih baik, dan begitu pula hijrah secara maknawi, di mana ia meninggalkan kebiasaan buruknya menuju kepada kebiasaan yang baik. Ini bagian daripada ajaran Islam. Nah, pada hijrah yang pertama ini ke negeri Habasyah, para sahabat yang berhijrah itu terdiri dari Utsman ibn Affan bersama istrinya Ruqayyah, putri Rasulullah SAW. Kemudian juga ada Abdurrahman ibn Auf, Abu Hudzaifah, Utsbah bin Rabi'ah bersama istrinya Sahlah binti Suhail bin Amr, Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, Abu Salamah bin Abdul Asad, dan istrinya Ummu Salamah binti Abu Umayyah al-Mughirah. Ada pula Utsman ibn Maz'un, Amir ibn Rabi'ah dan istrinya,
Laila binti Abi Hathmah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Memang jumlahnya tidak begitu banyak. Ya, jumlahnya tidak begitu banyak. Mereka meninggalkan kota Makkah dan berangkat menuju Habasyah dalam rangka untuk meninggalkan keburukan atau dalam rangka untuk menjaga agama mereka. Dalam rangka untuk menjaga agama mereka. Mereka meninggalkan Makkah dengan cara ada yang menaiki kendaraan dan ada yang berjalan kaki sesuai dengan keluasan rezeki yang mereka miliki. Allah Ta'ala memudahkan mereka sampai mereka tiba di kota Habasyah. Mereka berkata, kami sampai di Habasyah dan hidup tenang. Kami bebas beribadah dan menyembah Allah tanpa rintangan. Kami tidak mendapatkan gangguan dan kami tidak pernah mendengar kata-kata yang membuat kami tidak tenang. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa di Habasyah itu ada raja yang mana orang-orang atau rakyat yang hidup bersamanya tidak tersakiti dan tidak dirugikan sama sekali. Dan itu dirasakan oleh sahabat yang hijrah ke daerah tersebut. Ya. Kejadian pada tahun kelima dari kenabian tidak lama kemudian setelah sebulan lebih mereka kembali ke kota Mekah. Jadi sekitar sebulanan mereka di sana, kemudian mereka kembali ke kota Mekah. Dan itu disebabkan karena apa? Ada berita dusta yang tersebar bahwa orang-orang Quraisy masuk Islam. Dari berita dusta tersebutlah akhirnya mereka tentunya bergembira dan ingin segera kembali ke tanah kelahiran mereka. Dan ternyata sesampainya mereka di kota Mekah, berita tersebut didapati dusta. Dan disitulah siksaan, gangguan datang lebih dahsyat lagi, ya, lebih mengerikan lagi. Dan akhirnya Rasul SAW mengizinkan mereka untuk hijrah yang kedua kalinya. Kemana? Ke Habasyah. Berhijrahlah sekitar 83 laki-laki dan 18 perempuan untuk yang kedua kalinya. Karena sebagaimana cerita yang disampaikan oleh para sahabat yang hijrah pertama kali di negeri Habasyah mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Meskipun Habasyah tidak beragama Islam, akan tapi beragama Nasrani. Ya. Kemudian, tatkala Quraisy mengetahui hijrah yang kedua ini, pada saat itulah mereka mengutus beberapa orang terbaik, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ada dua orang yang diutus. Mereka juga mengirim hadiah yang bernilai tinggi untuk diberikan kepada Raja Najasyi, yaitu Raja Habasyah, dan tokoh-tokoh agamanya serta petinggi-petinggi kerajaan. Ya. Setelah mereka sampai dan bermaksud menemui Raja Najasyi, ya, yang sebelumnya mereka telah berikan sogokan kepada para pejabat dan pemuka agama dengan tujuan agar tatkala terjadi dialog maka mereka memberikan dukungan hingga maksud untuk mengeluarkan umat Islam dari lingkungan Najasyi bisa berjalan mulus. Jadi strategi dan akal busuk mereka adalah dua orang ini diutus oleh orang-orang Quraisy membawa banyak hadiah dan mereka meminta untuk ditemukan dengan Raja Najasyi. Tapi prosesnya agar bisa sampai ketemu, mereka sudah melakukan sogokan-sogokan baik ke pemuka agamanya atau ke tokoh-tokoh kerajaan. Akhirnya berjalan muslah hingga sampai ketemu Najasyi. Dan harapannya juga pada saat kedua orang ini meminta agar rakyatnya yaitu umat Islam dari kota Mekah itu dikembalikan, didukunglah hal ini oleh para tokoh agama dan juga tokoh kerajaan. Itulah akal busuk mereka. Ternyata seperti yang dikatakan oleh Nabi, Raja Najasyi ini raja sangat adil. Rakyatnya tidak terzalimi dan tidak tersakiti siapapun yang tinggal di sana. Sikapnya tidak semudah itu untuk bisa dikelabui. Ya. Sikap Najasyi ternyata tidak semudah itu dalam menerima masukan. Ketika dia sudah punya prinsip dan dia yakini benar, maka dia akan berpegang kepada prinsip tersebut. Dia menginginkan agar semua yang terlibat dalam masalah itu dipertemukan untuk mendengar alasan masing-masing. Jadi dikatakan bahwa ini kami punya orang-orang
yang bodoh yang meninggalkan tempat kelahirannya dan meninggalkan tempat kelahirannya dan saat ini tinggal bersama engkau. Disebutkanlah keburukan-keburukan umat Islam yang hijrah ke kota Habasyah. Kemudian ditambah lagi dengan ucapan-ucapan dari para tokoh agama mengatakan, kembalikan saja wahai raja, itu kan urusan mereka, kenapa kita dilibatkan dalam urusan tersebut, atau semisalnya. Nah, ternyata Raja Najasyi tidak terpengaruh dengan masukan tersebut, tapi dia punya kebijakan sendiri. Dengan sikap yang bijaksana ia mengatakan, pertemukan agar ia bisa mendengar alasan dari masing-masing. Kan menjadi sebuah pertanyaan besar, kenapa rakyat ini justru malah meninggalkan tempat kelahirannya, ya. Maka dipertemukanlah mereka dan umat Islam menunjuk Ja'far bin Abi Thalib sebagai juru bicara. Najasyi bertanya kepada umat Islam, agama baru apa yang kalian anut yang menyebabkan kaum kalian terpecah dua? Kalian tidak masuk ke agama saya dan juga tidak masuk ke dalam salah satu dari agama yang ada. Ini kalian punya agama baru. Tentunya informasi ini sudah disampaikan oleh dua utusan ini untuk memburuk-burukkan kaum muslimin. Maka Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, wahai paduka raja, dulu kami adalah masyarakat yang hidup dalam kejahiliahan. Kami menyembah patung, memakan bangkai, melakukan perzinahan, memutuskan hubungan silaturahim, mengganggu tetangga, yang kuat di antara kami memeras yang lemah. Nah, tentunya ketika disebutkan keadaan-keadaan tersebut, fitrah seorang manusia pasti akan mengingkarinya, meskipun tidak memiliki keyakinan Islam. Dan itulah keadaan yang ia sebutkan, ya. Nah, kondisi ini terjadi atas kami hingga Allah mengutus kepada kami seorang Rasul yang kami kenal dari nasab keturunannya, kejujurannya, amanah dan kesuciannya. Kemudian ia mengajak kami untuk menyembah Allah, tidak menyekutukannya, dan meninggalkan apa yang telah nenek moyang kami lakukan, seperti menyembah berhala dan batu. Luar biasa, sebagai juru bicara, Ja'far bin Abi Thalib dapat mengungkapkan kata-kata yang bisa menyentuh hati dan perasaan yang mendengarkannya. Dialog terus berlangsung lama antara Najasyi dan para sahabat, hingga berakhir dengan kegagalan misi dan tipu daya Quraisy yang memulangkan umat Islam. Bahkan ada tambahan riwayat, ketika dua utusan Quraisy mengatakan, coba tanya mereka tentang siapa itu Isa, karena Isa menurut umat Nasrani itu adalah Tuhan. Nah, tentunya itu senjata andalan agar mereka memancing kemarahan Raja Najasyi. Ternyata jawaban Ja'far bin Abi Thalib, kami beriman kepada Nabi Isa sebagai seorang nabi, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu merupakan bagian daripada akidah dan keyakinan kami. Di saat kami mengingkari, kami telah keluar dari agama yang kami yakini. Nah, itulah kata-kata yang membuat Raja Najasyi justru tersentuh dan akhirnya menggagalkan niat dari dua utusan ini untuk memulangkan umat Islam. Dan akhirnya mereka pun kembali ke Mekah dengan kecewa, dan umat Islam semakin mendapatkan perlindungan yang kuat, ya, yang kuat. Ini para hadirin sekalian, azanakum jami'an. Di sini ada satu pelajaran penting. Ketika kita dalam keadaan terdesak, kadangkala keadaan itu memaksa kita untuk berbuat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu berkata dusta atau yang semisalnya. Akhirnya menyakiti dan menzalimi orang lain dan hanya mementingkan diri sendiri. Tapi dari sikap Ja'far bin Abi Thalib, kita mengambil satu pelajaran penting. Keadaan terdesak tidak menjadikan kita berbuat semena-mena, tapi tetaplah di atas keyakinan dan kebenaran. Allah Ta'ala pasti akan memberikan jalan keluar. Seseorang berhutang misalnya, kemudian ia diminta agar melunasi hutangnya, sementara ia masih dalam keadaan terdesak. Kadang seorang mungkin dia berdusta, mengatakan, saya nggak ada uang, saya nggak ada ini dan itu. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah keadaan terdesak bukan justru malah melakukan hal-hal yang mendatangkan murka Allah.
Lakukanlah kebenaran. Semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dengan sebab itu Allah taala akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini pelajaran sangat berharga dari kisah ini. Ja'far bin Abi Thalib ketika disudutkan dengan pertanyaan-pertanyaan, namun beliau menyampaikan dengan kejujuran. Dan ternyata kejujuran itulah yang bisa mendatangkan kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Kejujuran itu mendatangkan kebaikan, dan kebaikan pasti mendatangkan jalan kemudahan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan manusia tidak lepas dari yang namanya masalah. Tapi bukan berarti di tengah-tengah bermasalah seseorang bisa berbuat seenaknya dan semaunya. Tidak. Tapi tetaplah ia berada di atas kebenaran, tetap berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selesai dengan bab yang kedua, kita lanjut kepada pembahasan berikutnya, yaitu fase masuk Islamnya Hamzah dan Umar hingga peristiwa Isra dan Mi'raj. Baik. Yang pertama, kisah tentang Islamnya Hamzah. Siapa itu Hamzah? Hamzah adalah paman Nabi SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib, yang saat itu belum masuk ke dalam agama Islam. Ya, saat itu belum masuk ke dalam agama Islam. Nah, di sini penulis mengatakan, pada bagian penting dalam Sirah Nabawiyah kali ini kita tidak bisa melewatkan begitu saja satu peristiwa penting. Bahkan terlalu penting untuk dilewatkan begitu saja. Yaitu peristiwa masuk Islamnya dua tokoh kunci dan dianggap paling kuat bagi kaum Quraisy pada saat itu. Hal ini dikarenakan keduanya mempunyai kedudukan yang sangat mulia bagi mereka di masa jahiliyah. Jadi dua orang ini, Hamzah dan Umar, dua tokoh penting di Quraisy. Tidak hanya kedudukannya sebagai orang yang terhormat, tetapi juga dari sisi kekuatan fisiknya yang lebih daripada yang lainnya. Yang pertama, kisah tentang keislamannya Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah adalah paman Rasulullah SAW sekaligus saudara sepersusuan beliau. Ya. Awal keislaman Hamzah, sebagaimana ditulis dalam buku-buku sirah, dipicu oleh emosi fanatisme hubungan keluarga dengan Rasulullah SAW. Jadi kita perlu ketahui, salah satu sebab Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib adalah dipicu oleh emosi fanatisme hubungan kekeluargaan. Ini keponakanku, kayak gitu. Ini keponakanku. Nah, disebutkan dalam kisah, seorang budak wanita, Abdullah bin Juz'an, berada di tempat tinggalnya. Kemudian saat itu dia melihat Abu Jahal bertemu dengan Rasul SAW di Bukit Safa. Saat itulah Abu Jahal memaki-maki dan menyakiti Rasul SAW. Tetapi beliau tidak menanggapinya dengan satu patah kata pun. Jadi ketika Rasul SAW berada di sekitar Ka'bah, tepatnya di Bukit Safa, datanglah Abu Jahal memaki-maki Rasulullah SAW. Datanglah Abu Jahal memaki-maki Rasulullah SAW, menghina dan seterusnya. Dan itu disaksikan oleh siapa? Wanita dari Abdullah bin Juz'an, budak wanita dari Abdullah bin Juz'an. Tidak serang lama, datanglah Hamzah bin Abdul Muttalib sambil menyandang atau membawa busur panahnya. Dari mana? Dari berburu hewan buruan. Nah, kebiasaan Hamzah bin Abdul Muttalib, setibanya dari berburu, beliau tidak langsung pulang ke rumah, tapi beliau datang ke Ka'bah untuk melakukan tawaf. Ya. Dan saat itu Hamzah dikenal dengan seseorang yang memiliki kepribadian dan harga tinggi harga diri yang tinggi. Punya kepribadian
yang kuat ya, serta mempunyai harga diri yang tinggi. Kalau diusik harga dirinya, dia akan emosi, baik yang berkenaan tentang dirinya ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama keluarga. Dan ternyata ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, di saat ia baru datang dari berburunya, dan seperti kita katakan, kebiasaan Hamzah tidak langsung pulang ke rumah, tapi ke Ka'bah terlebih dahulu untuk tawaf. Nah, melihat hal itu, budak wanita dari Abdullah bin Jud'an ini menemui dan menceritakan apa yang terjadi, bahwa Abu Jahal datang kepada Nabi dan memaki-maki. Maka dengan mungkin kondisi masih lelah, capek, apalagi ditambah Hamzah ini nggak bisa terusik harga dirinya, baik dirinya ataupun keluarganya. Maka langsunglah beliau marah, bergegas menuju Abu Jahal. Dan pasti Abu Jahal ini berkeinginan untuk menyakitinya. Ya. Nah, saat itu Abu Jahal ini sedang duduk di antara kaumnya. Hamzah masuk, langsung disambut oleh Abu Jahal dengan cara berdiri. Dan Hamzah saat itu mengangkat busur panahnya dan memukul pada kepalanya hingga terluka, dengan luka yang cukup serius. Jadi Abu Jahal dipukul oleh Hamzah dengan busur panahnya sampai ia terluka dengan luka yang cukup serius. Ya. Kemudian ia mengatakan, apakah kamu mencaci maki Muhammad sementara aku ada pada agamanya, sementara aku telah mengikuti agamanya? Nah, ucapan itu berawal dari emosi karena sebab fanatik hubungan keluarga, bukan atas dasar keimanan. Tapi tanpa ia sadari, itu sama halnya dengan mengumumkan keislamannya di hadapan Abu Jahal dan orang-orang yang bersamanya di sekitar Ka'bah. Atasubbu Muhammadan wa ana ala dinihi. Apakah engkau mencaci maki Muhammad sementara aku juga berada di atas agamanya? Aku juga berada di atas agama yang sama bersamanya. Ya. Kemudian ia mengatakan, ya, rudda alayya in istata'ta. Balas perlakuanku jika engkau berani. Hamzah dikenal dengan sangat gagah dan sangat berani dan sangat kuat. Balas aja kalau berani, gitu bahasanya. Sampai-sampai di situ ada kalangan dari Bani Makhzum, beberapa orang dari kalangan Bani Makhzum berdiri hingga hendak membantu Abu Jahal. Karena mereka tahu Abu Jahal tidak mungkin bisa mengalahkan Hamzah bin Abdul Muttalib. Berdirilah laki-laki dari kalangan Bani Makhzum untuk membantu Abu Jahal. Ternyata Abu Jahal sadar bahwa ia berbuat salah. Akhirnya ia melarang laki-laki dari Bani Makhzum tersebut dan mengatakan, saya telah berbuat salah. Dan ternyata Hamzah tidak merujuk perkataannya dan akhirnya ia masuk ke dalam agama Islam seutuhnya. Jadi kalau ditanya apa yang menjadi penyebab Hamzah masuk ke dalam agama Islam, itu berawal dari emosi disebabkan karena fanatik hubungan keluarga. Dan ternyata itulah yang menjadi sebab hidayah seseorang. Kita ambil sedikit pelajaran para hadirin sekalian bahwa hidayah itu di tangan Allah. Kita tidak tahu apa yang menjadi penyebab seseorang itu masuk dalam Islam, seseorang itu bisa hijrah dari kemungkaran menuju kepada kebaikan. Oleh karena itu tidak ada kata henti untuk mendakwahi, tidak ada kata henti untuk mendoakan. Ada saja cara Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang. Seperti di antaranya kisah masuk Islamnya Umar. Bahkan sangat-sangat cepat sekali perubahan sikap antara yang pertama, keadaan pertama dengan keadaan yang kedua. Baik, dikisahkan di sini bahwa dulu sebelum masuk Islam, Umar itu dikenal dengan sangat benci dan sangat memusuhi kaum muslimin. Sebagaimana dikatakan oleh Laila binti Hathmah dan bin Abdullah yang merupakan istri dari Amir bin Rabi'ah. Dia mengatakan, demi Allah, ketika kami hendak berangkat untuk hijrah ke negeri Habasyah, pada saat itu Amir bin Rabi'ah pergi untuk satu keperluan. Tiba-tiba Umar yang masih musyrik datang dan berdiri di hadapanku. Ini berdiri di hadapan
siapa? Laila binti Hathbah. Padahal sebelumnya kami sering mendapat perlakuan kasar darinya. Dia suka menyakiti, mengganggu kami. Akan tapi saat itu ia berkata, benarkah kalian akan berangkat wahai Ummu Abdillah? Maka Laila binti Hathbah mengatakan, iya, demi Allah kami akan berjalan di bumi Allah. Sebab kalian selalu menyakiti dan menindas kami. Mudah-mudahan kelak Allah akan memberikan jalan keluar terbaik bagi kami. Umar berkata, semoga Allah bersama kalian. Maka Laila mengatakan, sungguh aku melihat sikap lembut Umar yang belum pernah aku lihat selama ini. Kemudian ia pergi dan aku melihat dia masih sedih atas kepergian kami. Lihat bagaimana dulunya Umar benci, namun karena hidayah dari Allah Ta'ala tiba-tiba sikapnya berubah. Jadi keadaan pertama dan kedua begitu cepat perubahan terjadi. Ketika Amir bin Rabi'ah datang dari menunaikan keperluannya, maka istrinya Laila binti Hathbah bercerita, wahai Abu Abdillah, seandainya kamu tadi ada, kamu akan melihat sikap lunak dan kesedihan Umar atas kepergian kita ini. Maka Amir berkata, apakah kamu berharap ia masuk Islam? Maka istrinya menjawab, iya. Sungguhnya orang yang kamu lihat tadi tidak akan masuk Islam sampai keledai Al-Khattab masuk Islam. Kenapa Amir bin Abi mengatakan? Karena melihat histori yang telah terjadi sebelumnya, bagaimana Umar begitu benci dengan Islam, benci dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada keinginan untuk membunuhnya. Ya. Baik. Kemudian bagaimana kisahnya? Dikisahkan pada suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan membawa pedangnya pergi mencari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pergi mencari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ia ketahui bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul di Darul Arqam untuk mengajari para sahabatnya, dan dikatakan saat itu Nabi bersama 40 orang dari para sahabat yang sedang belajar agama kepada Nabi Muhammad SAW. Di pertengahan jalan ia bertemu dengan seseorang, yang mana orang itu bertanya kepada Umar, aina turid? Kemana engkau ingin pergi wahai Umar? Maka ia mengatakan, uridu qatla Rasulillah SAW, uridu qatla Muhammad. Aku ingin membunuh Muhammad. Kemudian mengatakan, kenapa engkau tersibukkan dengan orang lain sementara keislaman sudah memasuki keluargamu? Ya, keislaman sudah memasuki keluargamu. Ternyata adiknya, ya, adiknya bersama suaminya telah masuk ke dalam agama Islam. Disitulah setelah mendengar cerita itu dia bergegas menuju rumah adiknya. Dan sebelum ia sampai ke dalam rumah, atau sebelum ia tiba di rumah adiknya, ia mendengar bahwa mereka sedang membaca Al-Quran. Dan ternyata di sana ada Khabbab bin Arad yang datang untuk mengajarkan mereka Al-Quran, suami dan istri Al-Quran. Ibaratnya kayak lagi les privat gitu. Dan Umar mendengar. Setibanya di depan pintu, terdengarlah suara Umar bin Khattab, dan disitulah Khabbab bin Arad takut dan akhirnya dia bersembunyi. Dan dikatakan ia bersembunyi di sebuah tempat yang tertutup. Masuklah Umar bin Khattab. Kemudian mengatakan, apa yang kalian baca? Aku mendengar suara seakan-akan kalian sedang membacakan dan melantunkan sesuatu. Kata adiknya, ma qara'ta syai'an, atau ma sami'ta syai'an, engkau enggak mendengar apa-apa. Kemudian Umar mengatakan dan mengkonfirmasi tentang keislaman mereka. Ya. Sampai pada akhirnya Umar murka dan memukul adiknya hingga terluka. Nah, di situ setelah terlihat darah keluar bercucuran dari kepalanya, Umar sedikit melunak, merasa tidak tega melihat saudarinya terluka.
Melihat sikap Umar tersebut, sang adik pun marah. Mungkin ada darah-darah bin Ibnul Khattab ini ya, punya darah-darah yang tegas dan berani melawan di atas kebenaran. Maka sang adik mengatakan, iya kami masuk Islam. Kami masuk Islam. Saya, suami saya masuk Islam. Apa yang kau ingin lakukan? Apa yang ingin perbuat? Jadi suruh dia datang menuju Umar bin Khattab dan sedikit menantang. Kami masuk Islam. Engkau ingin berbuat apa? Namun Umar bin Khattab saat itu sudah melunak. Maka terdiamlah Umar, terduduklah ia, dan kemudian dia mengatakan, berikan kepadamu apa yang kalian baca. Itu ada sahifah, mushaf. Maka Fatimah bintul Khattab, namanya Fatimah bintul Khattab, mengatakan, aku takut. Jadi maksudnya dia khawatir Umar nanti akan merobek-robek atau berbuat sesuatu yang buruk terhadap mushaf tersebut. Maka kata Umar, enggak, percaya kepadaku, aku tidak akan berbuat apa-apa terhadapnya. Karena Umar ini adalah orang yang cerdas dan bisa membaca. Maka dia meminta mushaf itu diberikan kepadanya. Kemudian dia sampaikan, engkau orang yang kafir, la yamassuhu ilal mutahharun, karena tidaklah seorang boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Akhirnya Umar pun mandi. Kemudian dia membaca lembaran-lembaran mushaf. Ya. Mendengar kejadian tersebut, Umar sudah mulai melunak, dan kemudian ia menyampaikan atau yang menyatakan keinginannya untuk masuk Islam. Tiba-tiba Khabbab keluar dari kamar, baru nongol nih, ya, dan menyampaikan kegembiraan atas keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Barulah ia menyampaikan bahwa Rasulullah SAW berdoa, Allahumma izzal Islam bi ahbi hadaini rajulain ilaik. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu orang yang engkau cintai dan engkau sayangi, antara Abu Jahal atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian saat itu Umar mengatakan, aku ingin bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka disampaikanlah bahwa Rasul sedang berada di sebuah tempat bersama sahabat-sahabat lainnya untuk mengajarkan syariat Islam. Maka berangkatlah Umar ke sana. Wallahu alam, apa pertimbangannya? Umar datang ke sana tetap dengan membawa pedangnya. Jadi tetap ke sana, padahal perasaannya sudah berbeda. Awalnya ingin membunuh Nabi, tapi yang kedua kali ingin ke sana, ingin bertemu beliau untuk menyatakan keislamannya. Tapi masih bawa pedang. Setibanya di tempat tersebut, Umar mengetuk pintu. Maka salah satu sahabat menghampiri pintu dan melihat dari sela-sela pintu siapakah yang mengetuk. Bergetarlah sahabat ini setelah mengetahui bahwa yang mengetuk adalah Umar. Akhirnya dia bergegas menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberitakan bahwa yang berada di depan pintu adalah Umar. Langsung geger para sahabat. Tapi di sana ada Hamzah. Apa kata Hamzah? Suruh dia masuk. Saya akan penggal kepalanya dengan pedangnya. Maksudnya bukan dengan pedang saya, tapi dengan pedangnya, kata Hamzah bin Abi Thalib. Maka mendengar ucapan tersebut, Rasul mengatakan, biarkan dia masuk. Masuklah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat itu Rasul mengatakan, apakah engkau tidak berhenti membenci dan memarahi Islam sampai saat ini? Ternyata Umar datang menyatakan keislaman. Nah, disitulah seluruh sahabat bertakbir Allahu Akbar dan menyatakan kegembiraannya. Ya. Dan Nabi SAW teringat dengan doanya bahwa beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Islam dimuliakan dengan salah satu di antara dua orang yang ia cintai, antara Abu Jahal dengan Umar. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala lebih memilih Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Nah, setelah itu Umar menyatakan, kenapa kita sembunyi-sembunyi, ya, dengan ketegasan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Hingga akhirnya mereka bersama-sama menuju ke Ka'bah untuk melaksanakan tawaf secara terang-terangan. Ada pernyataan dari Abdullah bin Mas'ud, mazilna izzah mundu aslama Umar.
kami senantiasa merasa punya harga diri semenjak Umar masuk Islam. Ya. Semenjak Umar masuk Islam. Jangankan manusia, syaitan pun takut dengan Umar. Ada pernyataan dari Umar, walladzi nafsi biyadi ma laqiyaka syaitanu salikan fajjan qad illa salaka fajjan ghaira fajjik. Jadi pernah Rasul berkata kepada Umar, wahai Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, setiap kali syaitan bertemu denganmu, ya, di saat engkau berjalan melalui suatu jalan, ia pasti akan melewati dan memilih jalan yang lainnya. Umar dikenal dengan ketegasannya. Jadi pada saat itu mungkin bisa diilustrasikan, kaum muslimin datang berbondong-bondong menuju Ka'bah dalam rangka melaksanakan ibadah tawaf. Umar di depan, Hamzah di belakang gitu. Sudah semakin kuat. Ya, semakin kuat Islam setelah keislaman kedua sahabat yang mulia ini. Yang pertama adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, juga dikenal dengan sosok yang sangat kuat, terhormat, dan ia adalah paman Nabi. Kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan di sini para hadirin sekalian, sekali lagi kita ketika berbicara tentang hidayah, tidak ada kata henti untuk mendakwahi dan mengajak seorang kepada Islam. Ya, mungkin saat ini sedang di tengah-tengah kegalauan, ingin mengajak keluarga agar mereka bisa mengenal Islam dengan baik, tapi ternyata mendapatkan pertentangan hingga saat ini. Jangan pernah berhenti. Meski tidak ada yang bisa dilakukan, kita masih punya doa, dan doa itu salah satu bentuk usaha dan senjata seorang muslim. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata seorang mukmin muslim. Maka tidak ada kata henti dalam berdakwah, dalam menasihati. Kapan seorang hamba berhenti? Maka pilihannya satu, antara ia duluan mati ataukah orang yang didakwahi. Ketika masih ada kesempatan, maka jangan pernah berhenti. Apalagi itu ada keluarga sendiri. Terus berdakwah. Jika seandainya tidak ada yang bisa dilakukan, maka bisa dengan doa, mendoakan, ya, dengan doa. Lihat bagaimana seorang yang mustahil, seperti yang dikatakan oleh Amir bin Rabi'ah tadi. Orang itu katanya tidak akan masuk Islam kecuali keledai Khattab masuk Islam. Khattab itu bapaknya punya keledai. Keledainya dulu masuk Islam, baru itu masuk Islam untuk orang. Maksudnya mustahil. Ya, yang mungkin disebabkan karena teringat dengan histori apa yang ia lakukan terhadap kaum muslimin. Ya, histori yang ia lakukan terhadap kaum muslimin. Jadi Umar bin Khattab itu ya mungkin hidup di tengah-tengah kebiasaan orang jahiliyah. Seperti di antara kejahiliahan yang terjadi adalah mereka merasa terhina dengan anak perempuan. Sampai ada sebuah riwayat yang mungkin sempat dipersisikan kesahihan riwayatnya, namun riwayat itu berbunyi, Umar bin Khattab pernah menyesal ketika ia membunuh putrinya hidup-hidup. Ya, merasa terhina dengan hal tersebut. Dan ditambah lagi dengan kebijakan terhadap Islam. Namun hidayah tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah tangan Allah. Ada cerita seorang ibu-ibu, dia punya saudari-saudari. Di antara saudari-saudarinya ada satu saudarinya yang menunjukkan pertentangan atas hijrahnya ke dalam dakwah sunnah. Salah satu bentuk pertentangannya adalah jilbab besarnya dijadikan lap di saat ada satu yang tertumpah. Saat sedang kumpul, ya, ketika ada yang tumpah, jilbab ibu ini yang dijadikan sebagai lap oleh salah satu saudarinya. Itu kan ia menunjukkan pertentangannya atas ya perubahan yang terjadi kepada saudarinya. Ternyata di antara semua saudari yang pertama menerima dakwahnya adalah dia. Kita nggak tahu. Kita tidak tahu yang namanya hidayah. Ya. Kita tidak tahu nama hidayah. Tapi kemudian faedah yang kedua, kita teringat dengan firman Allah Taala, "Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran." Maka bersabarlah, karena bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang sangat banyak. Maka tatkala ada suatu musibah yang menimpa, maka bersabarlah. Mungkin ada kebaikan yang Allah Ta'ala siapkan dan Allah Ta'ala sediakan ya di balik musibah yang menimpa ini. Nah, ini para hadirin sekalian,
azanallahu wa ikum jami'an, tentang Islaman Hamzah dan Umar Khattab radhiyallahu anhuma. Baik. Setelah keislaman dua sahabat yang mulia ini, apakah gangguan tidak atau gangguan berhenti? Dalam arti Nabi berdakwah dengan begitu mudahnya menyebarkan Islam kemana-mana. Oh, ternyata tidak demikian. Mereka masih saja punya siasat untuk melemahkan dan menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Orang-orang Quraisy melakukan pemboikotan yang menyeluruh, ya, di mana ia memboikot keluarga Rasul SAW. Ya. Disebutkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, sehari setelah hari Nahar atau Idul Adha, ketika berada di Mina, besok akan singgah di Khaif Bani Kinanah, tempat di mana mereka membuat permufakatan kekafiran. Khaif Bani Kinanah ini kenal pula dengan sebutan Al-Muhassab. Dan tempat ini kaum Quraisy dan kaum Kinanah meletakkan atau melakukan persekongkolan untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib itu apa? Ya, garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya, Bani Hashim, Bani Muttalib itu ya, keluarganya Nabi. Jadi semua yang ada di Bani Hashim, Bani Muttalib itu adalah keluarga Nabi dari sisi nasab. Nah, Quraisy dan kaum Kinanah ini bersepakat untuk melakukan pemboikotan. Nggak mau tahu apakah Bani Hashim, Bani Muttalib itu Muslim ataukah tidak. Yang penting semua diboikot. Ya, boikotnya berupa apa? Untuk tidak saling melakukan akad nikah, tidak bertransaksi jual beli dengan mereka. Ya. Sebelum Bani Hashim dan Bani Muttalib rela menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada kaum Quraisy. Nah, disitulah fanatisme kesukuan kekeluargaan diuji. Mereka membela saudaranya ataukah tidak? Nah, di dalam hadis tersebut disebutkan ya kisah bagaimana Bani Hashim dan Bani Muttalib diboikot, tidak ada muamalah, tidak ada jual beli. Di dalam hadis tersebut menunjukkan riwayat asli dari kisah ini, sementara riwayat ini disebutkan dalam kitab-kitab sirah merupakan syarah penjelasan atas sabda Nabi Muhammad SAW bahwa kaum Quraisy dan Kinanah telah melakukan permufakatan kekafiran. Artinya bahwa ketika kaum Quraisy mengetahui pengaruh besar bagi masuk Islamnya Hamzah dan Umar radhiyallahu anhuma, sehingga Islam menyebar di kabilah-kabilah di Mekah, serta kesepakatan Bani Muttalib dan Bani Hashim keluarga besar Rasulullah SAW, baik mereka yang sudah masuk Islam atas dasar keimanan maupun yang masih kafir atas dasar fanatisme keluarga untuk membela dan menjaga Rasulullah SAW, maka ketika Quraisy mengetahui hal tersebut, mereka pun melakukan pertemuan dan akhirnya bersepakat untuk tidak mengadakan hubungan tali pernikahan atau bisnis dan tidak akan berbicara dengan mereka sebelum mereka rela menyerahkan Rasulullah SAW. Ya. Jadi namanya Banu Hashim, Banu Muttalib, mereka bersepakat ya untuk melindungi Nabi. Entah atas dasar iman atau atas dasar keluarga, itu keluarga kita. Ya bagaimanapun ia, apapun keyakinannya kita jagalah, namanya juga keluarga gitu loh bahasanya. Nah, Quraisy mengetahui hal itu bersepakat. Ya, kita boikot mereka. Jangan ada yang mau menikah dengan mereka, jangan ada yang mau transaksi jual beli dengan mereka, sampai mereka rela menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk mengokohkan kesepakatan tersebut, maka poin-poin yang mereka sepakati ditulis dalam sebuah lembar tapi terbuat dari papan ya agar tidak mudah rusak, kemudian digantungkan di tembok Ka'bah. Ya mau bagaimana, kaum muslimin nggak bisa maksa itu. Datang ke pedagangnya dari kalangan Quraisy yang mau beli dari Bani Hashim, tukar bang, ada salah kue anak menjual siapa, bahasanya gitu. Mau dipaksa bagaimana? Nggak bisa. Jadi mereka bersepakat. Ya. Ibnu Ishaq mengatakan, maka Bani Hashim dan Bani Muttalib
ikut bergabung seluruhnya dengan Abi Thalib, kecuali Abu Lahab karena ia bergabung dengan orang Quraisy. Jadi keluarga dari Bani Hashim, Bani Abu Thalib semuanya bergabung bersama Abu Thalib membela Rasul, kecuali Abu Lahab. Abu Lahab nggak mau, benci sekali dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, permulaan pemboikotan ini terjadi pada hari pertama bulan Muharram tahun ke-7 kenabian. Nah, begitu keras embargo yang dilakukan oleh orang Quraisy sehingga terputus pasokan logistik. Mereka tidak membiarkan ada pasokan apapun yang datang kepada keluarga ini. Ibnu Qayyim mengatakan, begitulah Nabi bersama keluarganya terkucilkan dan terisolasi. Mereka diboikot selama 3 tahun hingga mereka hidup dalam kesulitan yang parah karena semua pasokan kebutuhan hidup mereka dilarang masuk, sehingga bayi dan anak-anak menangis hingga tangisan mereka terdengar sampai kejauhan keluar lembah tempat pengungsian mereka selama 3 tahun. Namun kita ambil satu pelajaran bagaimana kesetiaan Bani Hashim dan Bani Muttalib untuk tetap menjaga Rasulullah SAW. Padahal bisa saja atas dasar menjaga anak-anak jangan sampai mati, jangan sampai kelaparan, udah serahkan aja nih satu orang nih, ya, aneh-aneh aja yang dilakukan, bikin agama baru, nyusahkan keluarga, kan bisa aja seperti itu kan. Ternyata mereka tidak mengambil sikap tersebut, tetap bertahan dalam keadaan itu, tetap dalam keadaan tersebut. Kondisi sulit seperti itu terus berlangsung hingga ada sebagian kerabat dari orang-orang yang ikut mengungsi di lembah itu berupaya untuk merusak papan perjanjian pemboikotan untuk menghilangkan kezaliman ini. Nah, tokoh-tokoh terbuka itu diantaranya adalah Hisham bin Amr bin Harith, Mut'im bin Adi, Zuhair bin Umayyah, Al-Bukhturi bin Hisham, Zam'a bin Aswad. Mereka semua sepakat untuk merusak papan itu. Nah, ini merugikan, terlalu berlebihan seperti itu. Ada sebuah riwayat menyebutkan bahwa Allah Ta'ala memberitahukan kepada Nabi berkenaan tentang papan pemboikotan itu, bahwa Allah akan mengirimkan rayap untuk memakan semua isi perjanjian yang mengandung kezaliman itu dan memutuskan hubungan. Hal itu diberikan oleh Rasulullah SAW kepada pamannya, lalu ia beritakan kepada kafir Quraisy. Ya, ketika mereka mengetahui kenyataan seperti yang disabarkan oleh Rasulullah SAW, maka mereka bertambah kufur. Setelah aksi tersebut, Rasul bersama keluarganya yang ikut di pengungsian itu bebas pada tahun 10 kenabian setelah berada di tempat tersebut selama 3 tahun lamanya. Ya, tapi yang kita ambil pelajaran di sini bagaimana kesetiaan keluarga untuk tetap menjaga Nabi Muhammad SAW. Ya, tetap menjaga Nabi. Dan di sini para hadirin sekalian yang perlu kita ambil, yang perlu kita pelajari. Ya. Sebagai contoh, kadang ada beberapa pertanyaan masuk ke ulun dari seorang orang tua, Ustaz. Anak saya perempuan hamil di luar nikah. Tentu itu ujian yang sangat berat. Hamil di luar nikah. Apa yang saya lakukan, Ustaz? Maka lu sampaikan bahwa mau bagaimanapun itu adalah anak bapak. Ini adalah ujian, ini adalah cobaan. Yang kita lakukan adalah introspeksi diri. Mungkin di masa-masa lampau kita kurang memberikan didikan yang baik kepada anak, atau kurang memberikan perhatian yang sempurna kepada anak. Atau meskipun sudah kita berikan perhatian, mungkin ini disebabkan karena dosa yang dulu pernah kita lakukan dan ternyata memberikan dampak dan keburukan kepada anak. Sehingga perasaan-perasaan itulah yang membuat kita mudah merelakan yang terjadi dan memaafkan sang anak. Sehingga terfokus kepada apa? Memberikan didikan, penguatan. Menyampaikan Bapak, yang terjadi sudah terjadi. Qadarullah ma syafa'al. Qadarullah ma syafa'al. Tapi yang perlu diketahui Bapak, itu adalah anak. Saat ini bukan saat yang tepat untuk mencaci maki, menyudutkan, menyalah-nyalahkan, karena bisa jadi itu menjadi sebab ia akhirnya tidak ingin hidup kembali atau tidak ingin melanjutkan hidup dan akhirnya mengakhiri hidupnya. Dan banyak kejadian seperti itu. Tenangkan ia. Mungkin ada saatnya, ada waktunya ia bisa dinasihati untuk menjaga lingkungan, pertemanan, apalagi dengan lawan jenis dan seterusnya. Tapi mungkin di masa-masa
itu dia sudah tahu bahwa itu kesalahan dan ia sangat menyesali. Jadi nggak perlu ditambah-tambah dengan tuh kan, karena pada saat itu sudah sangat sadar. Kenapa? Mau bagaimanapun itu adalah anak, mau bagaimanapun adalah tanggung jawab. Nah mungkin begitulah yang dilakukan oleh Bani Hashim, Bani Muttalib. Meskipun didapati bahwa ini salah satu anak mereka berbuat ulah ya, dengan yang buat agama barulah menurut mereka, tapi ternyata mereka tetap setia untuk menjaga sebagaimana Abu Talib. Meskipun pada akhirnya mereka tidak beriman, tapi ada kesetiaan untuk tetap menjaga keluarga atas apa yang ia lakukan. Jadi lu sampaikan saat itu, Pak, untuk yang dilakukan saat ini tetap beri motivasi, kemudian untuk menjaga kehormatannya masih ada cara yang bisa dilakukan. Memang menghilang itu salah satu solusi. Mungkin ia harus pindah sekolah, bapak juga harus cari tempat lain, ya. Atau mungkin sedikit mengalah, bapak tetap kerja di tempat tersebut, tapi anak bisa diasingkan ke sebuah daerah yang jauh, istri biarkan tinggal dengan anak untuk menjaga mentalnya dan seterusnya. Mau nggak mau bapak harus LDRan dulu, bapak pulang pergi. Semua harus ada pengorbanan untuk memperbaiki jiwanya. Insya Allah setahun 2 tahun itu semua akan terlupakan dan akhirnya mungkin dia akan kembali hidup seperti biasanya. Apakah masih ada kesempatan untuk menikah? Ada. Kita tidak tahu rencana Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sosok laki-laki yang mau menerima apa adanya dan akhirnya mau menikahinya. Dan itu terjadi. Itu terjadi. Belum pernah diperlihatkan tuh keluarga itu. Ya. Istrinya dulunya punya kebiasaan, punya masa lalu. Masa lalu apa? Seperti itu. Tapi laki-laki ini datang bak pahlawan, menerima semua keadaan, mau menikah dengannya dan akhirnya mereka punya anak. Dan istrinya pun sudah bertobat. Seperti itu. Allah Ta'ala punya rencana. Tadi para hadirin sekalian azza jami'an. Baik, itu dulu seperti yang bisa saya sampaikan. Ya, alhamdulillah sampai jam 9. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan menyampaikan cerita tentang tahun kesedihan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Yaitu tahun ke-10 setelah kenabian dengan wafatnya paman beliau Abu Talib dan wafatnya istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha. Mudah-mudahan bermanfaat dari kisah ini. Mungkin sebelum kita tutup, apabila ada pertanyaan dipersilakan. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini mendatangkan manfaat untuk seluruhnya, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.